Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizik Supriyadi dari Prodi Hukum Kelas HK 21A1 di Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang melawan hukum. Melawan hukum itu apa sih? Melawan hukum itu adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana, juga bagi dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut. Sedangkan bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik. Ada konsekuensi yang dari pendiri yang mengakui bahwa sifat melawan hukum itu selalu menjadi unsur tiap-tiap delik. Yakni 1. Jika unsur melawan hukum tersebut tidak dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa. Yang kedua, jika hakim ragu untuk menentukan apakah unsur hukum itu ada atau tidak, maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana. Selanjutnya, unsur melawan hukum. Berdasarkan perkembangan pengertian tentang perbuatan melawan hukum, maka terdapat 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum. Yang pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kedua, melanggar hak subjektif orang lain. Ketiga, melanggar kaidah kesusilaan. Dan yang keempat, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Kriteria pertama di atas menentukan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku. Kriteria kedua adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu bahwa seseorang tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan atau bahkan menghapuskan hal subjektif seseorang, misalnya saja pengangguran dana bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang kurang mampu oleh pihak-pihak yang mengurusinya. Kriteria ketiga dari perbuatan melawan hukum adalah pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan, yakni kaidah-kaidah moral sejauh yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis. Kriteria keempat juga diambil dari kaidah tidak tertulis. Suatu perbuatan atau tidak berbuat digolongkan kepada perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hatinya yang selalu dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga, masyarakat, atau terhadap barang milik orang lain. Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur itu merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Bila mana suatu perbuatan jika itu dikaitkan melawan hukum, orang akan menjawab apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Jawaban itu tidak salah, akan tetapi perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping atas legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum formal dan material. Ajaran sifat melawan hukum formal. Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan salah satu syarat untuk mendapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar. Maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini, melawan hukum melawan hukum sama dengan melawan satu bertentangan dengan tentang undang-undang hukum tertulis. Ajaran sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang yang tertulis saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Yaitu maksudnya tuh jadi melawan hukum. Menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang hukum tertulis dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, termasuk tata susila dan sebagainya. Ajaran
Melawan hukum material adalah memenuhi semua unsur-unsur delik. Perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu, ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.